di Nada Narasi. Kali ini Nada Narasi pengen banget bahas tentang kritik sastra. Kali ini Rachel bersama dengan dua narasumber keren kita, yaitu Kak Diana Nasution dan juga Kak Sofiatul Fitri. Gimana nih Kak kabarnya? Halo semuanya, kabar aku baik sekali. Senang ya bisa ngobrol bareng kalian semua, membahas dunia sastra, khususnya kritik sastra yang kaya dan menarik. Kak Sofi gimana kabarnya nih Kak? Aku alhamdulillah baik banget sih Kak. Aduh, aku udah gak sabar nih pengen berbagi ilmu sama teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas seputar kritik sastra, mulai dari pengertiannya sampai contoh pengaplikasiannya di dunia nyata. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya Kak. Mulai. Kalau Rahel bilang ketika kata, kakaknya bilangnya mulai bersuara ya Kak. Oke. Ketika kata, Mulai bersuara. kayaknya yang pertama kita mulai dari definisi ya. Menurut kakak-kakak sekalian, definisi dari kritik sastra itu apa sih Kak? Kalau kita merujuk pada asal katanya, kritik itu berasal dari bahasa Yunani, krits, krinein, dan kriterion yang semuanya berkaitan dengan kegiatan menilai dan menghakimi. Nah, kalau menurut Abrams, kritik sastra itu adalah bidang studi yang berfokus pada pemahaman, penyusunan kategori, dan penilaian karya sastra. Oh, jadi Abrams itu menekankan aspek sistematis dan akademis ya dalam kritik sastra. Nah, betul banget tuh Kak. Lalu Jasin juga menambahkan bahwa kritik sastra itu bukan untuk menilai baik atau benar aja, tetapi juga memberikan penerangan dan penjelasan terhadap suatu karya tersebut. Jadi kalau gitu kritik itu bukan sekedar bilang bagus atau juga jelek gitu ya Kak? Iya, kritik sastra lebih dari itu. Bahkan menurut Hillis Miller, kritik sastra justru mengajak kita menyadari betapa rumitnya mencari makna dalam teks. Jadi, kritik sastra bukan hanya mencari jawaban pasti, melainkan membuka lapisan-lapisan makna. Kalau gitu sekarang apa sih tujuan dari kritik sastra itu? Nah, jadi tujuan utamanya itu untuk memahami teks berdasarkan perspektif kritikus. Jadi yang dinilai adalah isi, struktur, dan makna yang terkandung, bukan menilai penulisnya Kak. Iya, bener banget Kak Sofi. Selain itu, kritik sastra juga punya fungsi untuk meningkatkan mutu karya sastra dan memberikan pemahaman lebih mendalam bagi para pembaca. Tapi tentu saja, kritik sastra yang baik itu terlahir dari kritikus yang mempunyai tanggung jawab moral, intelektual, dan minat mendalam. Oh, jadi dari ini kita tahu ya kalau misalnya kritikus itu bukan sembarangan orang yang berkomentar, tapi orang yang berkomentar dengan yang punya dasar yang kuat dan ilmu yang kuat ya Kak. Sekarang kita masuknya ke bagian yang paling panjang kali ya Kak. Menurut kakak sekalian nih, jenis-jenis kritik sastra apa aja sih Kak? Kalau mungkin kita bahas menurut ini kali ya Kak, Abrams dulu kali ya Kak. Menurut Abrams, jenis-jenis kritik sastra berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi dua jenis. Jenis kritik sastra yang pertama yaitu kritik teoritik, fokus pada konsep, istilah, dan kategori, belum menganalisis karya konkret. Jenis kritik sastra yang kedua yaitu kritik praktikal, yang berarti menerapkan teori untuk menganalisis karya yang nyata. Nah, kalau berdasarkan pelaksanaannya, kritik sastra itu dibagi menjadi 3 Kak. Ada kritik judisial, kritik induktif, dan kritik impresionik. Kritik judisial itu menilai suatu karya berdasarkan standar tertentu. Lalu kalau kritik induktif itu menilai dari fenomena yang tampak pada karya tapi tanpa persepsi awal. Lalu kritik impresionik itu menilai karya berdasarkan kesan pribadi penulisnya. Kalau nggak salah yang terakhir itu kritik yang berdasarkan orientasinya ya Kak? Bener banget Kak Rahel. Jenis kritik sastra berdasarkan orientasinya itu terbagi menjadi 4 Kak. Pertama, kritik mimetik, yang berarti menilai sejauh mana karya sastra menggambarkan realitas. Yang kedua, kritik pragmatik, yang berarti menilai suatu karya terhadap pembaca. Ketiga, kritik ekspresif, yang berarti fokus pada ekspresi pengarang.
Keempat, kritik objektif, yang berarti menilai karya sebagai objek mandiri tanpa campur tangan penulis atau pembaca. Banyak banget ya Kak pembagiannya, tapi sebenarnya semuanya itu saling melengkapi ya Kak? Nah, bener banget tuh Kak Rahel. Tapi di sini Pradopo juga nambahin nih, yaitu kritik sastra berdasarkan gaya penulisannya yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada kritik akademik atau kritik ilmiah yang ditulis memakai teori ilmiah. Lalu yang kedua, ada kritik jurnalistik atau non-ilmiah yang lebih bebas, berisi opini, dan bisa ditulis oleh siapa saja. Kayaknya sekarang yang terakhir ya Kak, biar makin jelas nih kita masuk ke contoh kritik sastra kali ya Kak. Bisa jelasin nggak sih Kak kritik terhadap suatu karya? Aku penasaran banget nih. Mungkin kita bisa pakai novel Dian yang Tak Kunjung Padam karyanya Sultan Takdir Ali Syahbana aja kali ya Kak? Kalau gitu, contoh kritiknya dimulai dari latar ceritanya ya, yaitu Palembang dan Sungai Musi. Pengarang menggambarkan lingkungan masyarakat sederhana secara cukup detail. Lalu dalam novel ini pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu, sehingga kita bisa melihat isi pikiran tokoh-tokohnya secara mendalam. Wah, bahkan sampai bahas isi pikiran tokohnya juga ya Kak? Aku kira enggak. Iya, bener banget Kak Rahel. Dalam hal gaya bahasa juga dibahas loh. Di novel ini, pengarang banyak menggunakan perbandingan visual. Seperti misalnya, menggambarkan matahari sebagai nyiru emas. Dan deskripsi fisik tokoh juga sangat rinci. Nah, tapi kritiknya juga menyebutkan kelemahan dari novel ini, terutama pada bagian alur yang dianggap kurang menegangkan dan terlalu cepat menyelesaikan konflik. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan nih. Kita tahu kalau kritik sastra itu artinya memahami dan juga menilai karya sastra secara menyeluruh. Bener banget Kak Rahel, tujuan utamanya untuk memahami dan meningkatkan kualitas sebuah karya. Selain itu juga, kita tahu kalau kritik sastra itu punya banyak banget jenis, kayak bentuk, cara pelaksanaan, orientasi, sampai juga gaya penulisannya. Nah, benar banget tuh Kak Rahel. Seperti kritik novel Dian yang Tak Kunjung Padam tadi, kita bisa melihat bahwa novel tersebut kuat dalam deskripsi dan bahasa, meskipun masih lemah dalam alur yang menegangkan. Lalu kita dapat menyimpulkan nih bahwa kritik sastra ini bukan hanya sekedar penilaian, tetapi juga cara untuk memperkaya dunia sastra. Oke, teman-teman ada narasi. Kali ini kita udah bahas banyak banget nih, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis kritik sastra, sampai juga contoh dan contoh aplikasinya gitu kan. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita hari ini ya, Kak Diana dan juga Kak Sofi sudah hadir di Nada Narasi kali ini. Terima kasih ya Kak Rahel sudah mengundang kami berdua. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan ya. Amin. Sampai jumpa semuanya.